Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Speak Up, orasi kampanye digital. Dan dalam kesempatan hari ini, kembali kita hadirkan sosok Bapak Haji Hasnizal. Ya, sebagaimana kita ketahui, beliau adalah Ketua DPD Partai PAN Kota Dumai dan juga anggota DPRD 5 periode. Wah, jadi di kesempatan sore hari ini kita hadirkan Bapak Haji Hasnizal untuk menyampaikan orasi kampanye digital untuk paslon 03 Faisal Sugiarto. Pada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang terhormat masyarakat Dumai, saya Asrijal akan menyampaikan pidato politik saya dalam Pilkada 27 November yang akan datang. Yang pertama, tentu kami dari Partai Amanat Nasional menyampaikan kepada seluruh masyarakat Dumai ada beberapa alasan kenapa kami mengusung dan mendorong untuk saudaraku Faisal Sugiarto untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota periode ke depannya. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, ada beberapa hal. Yang pertama, saudaraku Faisal tentu terkenal dengan iman dan takwanya. Dari sosok dan penampilannya, sosok yang religius, tentu inilah yang kita inginkan untuk memimpin Dumai ke depannya. Orang yang beragama, yang taat beragama, tentu insya Allah Dumai akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sosok pimpinan yang religius. Yang kedua, tentunya kami menentukan ini yang paling sangat penting sekali. Dalam kepemimpinan saudaraku Faisal, lebih kurang 3 tahun setengah, pertama memimpin, tahun 2021, Dumai itu hanya memiliki APBD lebih kurang 1,4 triliun. Ini berlanjut. Sampai tahun 2024 ini, APBD kita tembus mencapai 2,3 triliun. Dan PAD kita tembus menjadi 1,2 triliun. Insya Allah Bapak Ibu tentu tahu, ini dasar ini yang paling kami tekankan sekali. Peningkatan untuk pembangunan menggali-gali potensi budaya, potensi agama, terutama potensi ekonomi yang ada di Dumai untuk menunjang pembangunan kota Dumai. Saudaraku Faisal berhasil meningkatkan PAD itu, tentu penggaliannya salah satu sumber dari pajak-pajak yang selama ini tidak terpantau dengan kita. Ada pajak daerah yang tidak dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan industri. Alhamdulillah, semenjak saudaraku Faisal, ini dia dapat menggali potensi itu bekerjasama dengan DPRD. Alhamdulillah mencapailah PAD kita lebih kurang 1,2 triliun. Dan ini kenaikannya lebih 70%. Dasar ini kami menentukan saudara Faisal untuk menjadi wali kota ke depannya. Yang selanjutnya, yang ketiga, yang tak kalah pentingnya, Bapak Ibu saudara-saudaraku, Dumai itu dibangun harus berkesinambungan. Artinya berkesinambungan, tidak mungkin pembangunan Dumai itu terhenti dalam 5 tahun. Siapapun wali kotanya selama ini di Dumai ini hanya 5 tahun saja. Sudah itu berhenti, tidak melanjutkan lagi yang untuk periode keduanya. Itu sudah terbukti. Siapapun wali kotanya akan menyetop program-program wali kota sebelumnya. Maka dari itu, tentu pembangunan Dumai itu kembali ke titik nol. Ke titik nol. Ketika contohnya, ketika Wan Samsir wali kota tidak dapat melanjutkan, kembali ke titik nol dipimpin oleh saudara Zulkifli As. Ketika saudara Zulkifli As juga nggak berhasil melanjutkan kepemimpinannya, dipimpin oleh saudara almarhum saudara Kukerol, kembali ke titik nol lagi. Kembali ke Julas, kembali ke titik nol. Kembali ke Faisal, kembali ke titik nol. Insya Allah, kalau ini saudaraku Faisal kita beri kesempatan untuk memimpin 2 periode, insya Allah program-program yang akan datang, terutama yang udah kita muatkan di dalam jangka menengah dan jangka panjang pembangunan kota Dumai, terutama tentang pengatasan pengangguran, menanggulangi banjir, terutama banjir rob. Insya Allah ini akan terbukti 3 tahun kepemimpinan saudaraku Faisal. Karena ini kita tinggal melanjutkan aja Bapak dan Ibu-Ibu. Insya Allah
dalam jangka waktu 3 tahun ke depan, Saudara Faisal kita beri percaya lagi untuk memimpin. Banjir rob itu, banjir air pasang keling yang kita kenal itu insya Allah akan teratasi dengan kita menganggarkan dana lebih kurang 700 miliar lagi. Dan ini 3 ini yang paling penting kami. Dan tak kalah pentingnya lagi tentang dunia pendidikan. Bapak Ibu, kita lihat kalau untuk sekarang ini berapa banyak kita ruang kelas baru yang akan kita bangun untuk menampung penerimaan anak-anak kita di tahun penerimaan siswa baru. Dan sistem donasi ini tentu menyusahkan Bapak dan Ibu. Tapi dengan banyaknya kita penambangan ruang kelas baru dan juga pembangunan sekolah-sekolah baru, ini akan mengatasi tentang penerimaan siswa baru yang Bapak Ibu selama ini pusingkan setiap tahun ajaran baru. Dasar inilah Bapak Ibu, kami dari Partai Amanat Nasional memutuskan dan mengusung Saudaraku Faisal untuk melanjutkan kepemimpinannya untuk ke depannya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya tidak ada gading yang tak retak. Tentunya tidak ada yang manusia ini yang tak silap dan salah. Mungkin di sana-sini ada kelemahan-kelemahan Saudaraku Faisal. Maka dari itu kami hadir dari lembaga DPRD dengan ada 19 orang pendukung Saudaraku Faisal di DPRD. Tentunya akan berjalan komunikasi yang baik untuk memimpin Dumai ke depan. Ini tujuannya kalau kita baik dan ini komunikasinya bagus, Dumai aman, Dumai sejahtera, tentu investasi akan banyak masuk Bapak Ibu. Imbasnya itu akan mendongkrak ekonomi kita nantinya untuk ke depannya. Bapak Ibu, boleh dikatakan dari 12 kabupaten kota di Indonesia, di Provinsi Riau, Dumai ini tingkat perkembangan ekonominya tinggi, melebihi tingkat kemajuan ekonomi provinsi. Dan ini kita buktikan dengan geliatnya ekonomi, dengan besarnya APBD, tentunya besarnya uang beredar di kota Dumai. Dan ini akan mendongkrak tentang ekonomi ke masyarakat. Insya Allah Bapak Ibu, kalau memang dipercaya lagi nanti Bapak Ibu, Saudaraku Faisal, tentunya kami mengimbau kepada Bapak dan Ibu, jangan lupa di tanggal 27 November nanti, mari sama-sama kita datang ke TPS, doakan dan pilih Saudaraku Faisal dengan nomor urut 3. Tentunya Bapak Ibu, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu. Jasa dan budi baik Bapak Ibu tidak akan dapat kami lupakan. Semuanya kita ini adalah kerja yang memang membangun kampung kita. Insya Allah yang membalas hanya Allah yang Maha Kuasa. Begitu juga kepada kami dari tokoh-tokoh politik. Inilah yang terbaik kami sajikan kepada masyarakat Kota Dumai. Rasanya kalaulah Saudaraku Faisal tidak melanjutkan ini, kita akan tertinggal lagi 5 tahun ke depannya Bapak Ibu. Rasanya sangat sayang. Kami orang politik praktis, tentu kami yang sehari-hari bergulat dengan politik. Tentu kami yang tahu, kami di DPRD yang banyak tahu tentang bagaimana kinerja-kinerja wali kota. Baik dari Wan Samsir sampai Saudaraku Faisal. Semua wali kota mungkin bagus ya. Tapi ada yang lebih bagus. Loncatan-loncatan yang dibuat oleh Saudaraku Faisal, baik dari segi kepemudaannya, segi pendidikan, segi ekonomi, segi pembangunan, baik infrastruktur maupun segi pembangunan iman dan takwanya. Saudaraku Faisal ini luar biasa loncatan-loncatannya, melebihi ya cepat segala-galanya. Insya Allah Bapak Ibu, saya yakin dan percaya tidak akan kecewa untuk memilih Saudaraku Faisal untuk melanjutkan 2 periode Saudaraku Faisal untuk memimpin Kota Dumai. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Faisal Sugiarto. Siapa kita? Faisal Sugiarto. Nomor 3. Lanjutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.